CC-nya emang cuma 1.500, harganya nggak sampai 600 juta, tapi mobil ini torsinya lebih gede dibanding Fortuner. Ini adalah Baik BJ30 AWD. SUV di samping saya ini adalah BJ30 ya, dari Baik yang kemarin launching di Gias 2025 dan langsung mencuri perhatian. Kenapa? Karena ini pertama di dunia ya meluncurkan setir kanannya dan di Indonesia gitu kan. Dan teman-teman bisa lihat ini cocok buat teman-teman atau penggemar mobil SUV yang bentuknya kotak-kotak yang tangguh tapi hybrid, efisien buat dipakai harian juga. Dia juga hadir di variannya ada yang FWD sama FWD. FWD sama AWD guys, kebalik ya. FWD itu dijual sekitar 529 sekarang. Dan untuk yang AWD ya sekitar 589. Nah, salah satu yang harus kita bahas dari tampak depan adalah desainnya. Desainnya itu SUV kotak tuh, dengan tarikan-tarikan yang tegas di bagian kap mesin, ya kan. Terus grillnya beda banget. Mereka nyebutnya 5-hole family face gitu ya. Terus ada strip LED. Pada saat kita pencet unlock, dia lampunya otomatis nyala. Terus untuk varian AWD dikasih fog lamp yang LED juga gitu loh. Jadi menambah terang. Terus dipadukan dengan bumper semi off-road, kamera 360 ya kan, sensor-sensor. Terus di bagian atas itu tentunya sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, sensornya itu lengkap level 2. Jadi kalian berkendara juga lebih safety. Dan yang menarik, si Baik BJ30 ini dilengkapi dengan mesin 1500 turbo tapi hybrid ya, dedicated hybrid transmission ya. Tenaganya sekitar 403 dan torsinya 685. 0 ke 100 itu cuma butuh sekitar 6,9 detik. Itu kencang banget. Dan klaimnya mobil ini gue baca-baca dari berita ya, itu satu tangki full bisa jalan sekitar 1000 km atau per liternya sekitar 20 km per liter. Itu kan irit banget ya. Tentunya ala-ala mobil mewah ya, sudah dikasih pegas hidrolik dan dikasih peredam juga. Air intake-nya tuh setinggi apa sih kalau misalnya kalian berkendara? Biar lebih tenang, tinggi saya kan 165 ya, tuh setinggi ini. Jadi kalau kalian misalkan suka camping tipis-tipis juga bakalan lebih tenang. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Hafiz, sales konsultan dari Baik Puri yang beralamat di Puri Kembangan, Jakarta Barat, tepatnya di Puri Indah Auto Center. Saat ini di samping Hafiz sedang ada Baik X55. Bapak Ibu bisa mendapatkan Baik X55 dengan DP mulai dari 30 jutaan aja atau angsuran di 7 jutaan aja. Selain itu, kita juga punya line up BJ30 Plus yang cocok untuk di perkotaan. Ini dia di sebelah Hafiz. Bapak Ibu bisa mendapatkan dengan DP mulai dari 40 jutaan atau angsuran di 9 jutaan aja. Untuk spesial pembelian bulan ini, dapatkan free kaca film 3M dan Bapak Ibu bisa atur sendiri kegelapannya. Untuk metode pembayaran ada cash bertahap 50-50 dan DP minim. Untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan mobil Baik, bisa kunjungi website di www.baikjhlauto.com atau bisa datang langsung ke dealer Puri. Untuk Bapak Ibu yang berhalangan hadir, bisa langsung hubungi Hafiz di 0878 2253 0313. Terima kasih. Hafiz tunggu ya. Dimensinya sekitar 4,7, wheelbase sekitar 2,8 ya. Jadi udah cukup lapang saya rasa nanti di bagian kabin ini. Nanti kita bakal coba masuk ke dalam ya. Dan untuk profil bannya 235 60 ring 19, tentunya cakram depan belakang. Dan ini machiningnya silver warna hitam. Makin gagah karena berkat di sini up wheel-nya tuh ada lampu strip LED. Terus varian AWD ada footstep-nya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka atau dipakai buat kondangan itu bisa juga loh. Jadi mobil ini dipakai harian bisa. Jadi kalau misalnya lagi pakai kebaya ini bisa kebantu buat naik gitu kan. Tentunya ada kamera 360 dan sini dibikin nih warna hitam. Terus di sini handle-nya kalau kalian bawa kunci sih cukup gini aja teman-teman. Kalau pada saat kita pencet lock, nanti pada saat kalian mendekat dia nanti otomatis bisa langsung membuka sendiri. Dan di bagian sebelah sini ada set body molding dan tangki BBM letaknya sebelah kiri sini ya. Terus di sini juga tidak ada krom-kroman. Sini tuh warnanya black glossy gitu. Termasuk ada roof rail juga sampai di bagian belakang sini. Dan tamak belakang teman-teman perhatiin ya. Di situ tailgate-nya kan ada lampunya Heckman stop lamp ya. Dia tuh bergaya outdoor. Defogger ada. Terus lampunya tuh di shape gitu LED. Dan teman-teman ketika saya bawa kunci mendekat kayak gini, nanti dia bakal otomatis ngebuka sendiri. Atau teman-teman bisa buka. Tuh ngebuka sendiri, saya nggak ngapain ya. Dia bakal buka sendiri teman-teman. Dan jangan bingung, kok ini separatornya unik ya mas, karena ini bisa disulap menjadi meja. Jadi kalau misalnya kalian lagi camping outdoor, ini bisa dijadiin meja gitu loh. Di sini itu ada tempat kayak buat baterainya seperti itu.
Dan seperti biasa kalau mobil-mobil kekinian yang memang mobil hybrid, dia belum dapat ban serep, tapi nanti kalian dapat tire kit seperti itu. Dan kalian kalau misalnya tutup bisa dari sini. Nah, desainnya menurut gue ya, dari tampak depan, samping, belakang ini paling gong banget tuh. Baik, ini kalian bisa buka tutup dari sebelah sini. Ada emblem BJ30E. Bagian interior ya, kita ngomongin ya. Pertama, desainnya itu kelihatannya premium banget ya. Jadi dia perpaduan nih, bahan-bahan bertekstur soft touch ya kan. Terus ini warnanya tuh hitam sama grey ini. Di sini juga ada icon ini, gambar BJ30, ada gunungnya kayak gitu. Kesan maskulinnya dapat, tapi premium juga dapat. Joknya juga kulit gini loh teman-teman. Dan yang spesial untuk versi AWD, dia ada panoramic sunroof yang bisa dibuka tuh. Gede banget lagi ya. Kalian terserah mau buka setengah atau full semuanya. Saya buka semuanya biar cahayanya semakin terang ya. Tuh, terang. Meskipun Jakarta sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita lagi ke camping dan segala macam, kita butuh udara segar ya atau cahaya. Ini kepake banget kayak gini ya. Tahu nggak teman-teman, ciri-ciri mobil mewah itu apa? Semua window sudah auto up and down. Semuanya up and down, termasuk baris gitu. Termasuk glove boxnya juga sudah soft opening tuh. Itu salah satu ciri-ciri mobil mewah, termasuk soft touch. Ini mau ngapain Mas Teguh? Tes speaker. Ini pas pinggir jalan. Kita taruh sebelah sini, tutup. Dengerin ya speakernya. Yang gue senang, meskipun mobil ini cukup canggih, tapi dia tidak menghilangkan semua tombol fisik. Dia masih ada kayak tombol fisik di bagian setir ini. Untuk volume, ya kan, untuk backpack, untuk shortcut, untuk kamera 360-nya. Kabinnya menurut gue cukup kedap, speakernya juga cukup bagus. Untuk harga mobil, nggak sampai 600 juta. Nih, headlamp-nya segede ini ya teman-teman. Ini lagi connect Apple CarPlay ya. Jadi kalian tuh bisa lihat map sama dengan Spotify, ya secara wireless. Kalau baterai kalian habis tinggal di charge gitu. Tapi saran gue kalau misalnya kalian pakai casing ini suka panas ya, kalian copot aja. Nah, itu sedikit tips dan trik ya. Terus kalau dari menunya sendiri, nah menu baiknya tuh di sini. Kalian pencet menu baik, ini banyak fiturnya nih. Jadi kayak ini ada shortcut untuk mobil-mobilnya, ada common, doors window, light, vehicle, sound effect, driving. Ini ada kalian mau pilih eco, comfort, drive mode banyak nanti gua kasih lihat ya. Terus ini electronic power steering, kalian mau facile, norm atau sport ya kan. Ini banyak banget ya. Ada video save mode, wireless charging, seat welcome function, intelligent power, ini banyak banget. Driver assistant ini banyak banget. Intelligent cruise control, forward assist, lane assist, side rear. Ada lane change assist, don't over warning, rear collision warning. Jadi kalau mundur dia bakal ada warningnya. Rear cross traffic warning, rear cross traffic travel backing, banyak banget ya. Ada light assist, ini juga banyak. Intelligent high beam, jadi otomatis mobil ini lampunya akan jauh sendiri kalau di sana kosong. Terus instrumen panelnya, nih instrumen panelnya tuh kalian lihat tuh. Jadi di sini ada brightness, kalau misalnya kurang terang kalian bisa atur ya kan. Alarmnya mau bikin high, middle, low kayak gitu ya. Terus yang tadi common ini misalkan apa nih, madi dan segala macam. Coba saya mau kasih lihat ya. Tuh ada sport, eco, comfort, snow, sand, muddy road. Kalau buat off-road wading tuh yang kalau misalkan genangan banjir ya. Kalau teman-teman ngeh, itu suara apa? Itu suara bensin, mesin bensinnya baru nyala kayak gitu ya. Ini juga tentunya ada auto hold sama hill descent control pada saat turunan seperti itu. Di bagian icon bawahnya ini adalah gambar kamera 360-nya. Tuh kalian mau bikin tampilan 3D bisa kayak gini tuh. Tuh, ya kan? Tuh mau kasih lihat lagi. Nih 3D-nya. Kalau misalkan pintunya gue buka, indikatornya juga ikut kebuka loh guys.
Canggih ya, itu yang gue suka dari mobil-mobil Cina. Dan termasuk garis ini juga ngikutin putaran ban. Canggih banget. Setirnya tentunya sudah tilt teleskopik ya. Di sini masih ada tombol-tombol fisik, di sini D-shape. Terus di baliknya ini ada tombol cruise control, tombol nih tuas-tuas dari lampu sen sebelah kanan untuk wiper. Jadi dibalik ya sama kayak mobil-mobil Eropa ya. Di sebelah kanan sini ada untuk manual leveling, terus ada tutup buka tutup untuk power back door, sama ini ada kalau kalian pencet tuh charging mode tuh ada nih ya. Terus di sebelah sini meter kelasnya sekitar 10 inch, itu cukup lengkap nih. Dan dia udah full digital. Ada jam digital, konsumsi BBM-nya dan segala macam tuh ada informasi di sebelah sini teman-teman tuh. Ada kalau lagi sambung Bluetooth atau Apple CarPlay muncul semua. Terus di sini kalian geser-geser. Termasuk ada TPMS nih, lengkap semua. Tuh, ya kan? Semua letaknya ada di sebelah sini. Oke, kita bakal cobain mode berkendaranya pakai yang Eco aja. Kita bakal muter ke showroom sini sebentar. Lupa lagi di tiltnya. Kita tinggal masuk D. Nih. Mobilnya tuh aslinya 4,7 ya, cukup gede teman-teman. Tapi pada saat dikendarai ini nggak terasa gede. Visibilitasnya cukup oke. Menurut gue ini nggak terlalu landai ya, agak tegak sedikit. Ini pakai mode Eco. Suspensinya berasa stiff banget. Ini di jalan konblok seperti itu. Ini baru pakai mode Eco ya teman-teman. Kalau kalian misalkan nggak nyaman posisi nyetirnya, bisa kalian atur secara elektrik. Ini mode Eco tapi responsif juga ya. Remnya juga nggak ngagetin ya. Biasanya kalau mobil-mobil Cina itu kan ada beberapa, gue nggak usah sebut merek ya, itu pada saat ngerem tuh kayak agak ngagetin gitu loh. Oke, ini muter sekali. Sekarang saya mau cobain pakai mode sportnya teman-teman. Ini pakai mode yang sport. Muddy road banyak banget loh ini. Nah, si sport langsung, langsung responsif banget. Wah, keren. Di sini kalian kalau misalnya cari mobil kayak di Puri sini kayak tempat paling pas deh, karena apa, showroom itu banyak. Jadi kalian bisa compare satu-satu mana yang paling cocok buat teman-teman. Tapi ini mobil 1500 cc, mesinnya ya, itu turbo hybrid, dan torsinya bisa sampai 685. Itu sih gila banget loh. Tutorial naik mobil yang ada footstepnya. Kalian pegangan di sebelah sini. Nah, kaki kiri dulu. Atau kaki kanan dulu, ya bebas deh gini. Biasanya cewek gini ya. Ini ngebantu banget loh dengan adanya footstep. Teman-teman nggak di sini wheelbase-nya memang 2,8, tapi nggak tahu kenapa ini kok berasa lega banget. Ini tadi posisinya nyetir gue tuh udah kayak gini, lega banget. Ini juga rata lantai. Terus ini ada ventilasi AC, ada 2, portnya Type C doang, 1 doang. Di sini tempat penyimpan terbuka. Dan ini kalau orangnya segede saya bisa muat 3 orang. Headrest-nya juga ada 3. Ada Isofix juga, jokedok kulit. Stitchingnya tuh unik ya, warna-warna kuning. Kenapa kuning ya? Kenapa nggak hitam? Ini ada armrest, ada tempat cup holder juga. Terus menurut gue ya, ini sih cukup rada rebahan ya menurut gue ya, cukup rebahan. Terus karena panorama sunroof cukup gede, ini menambah visibilitas juga. Jadi berasa kayak makin lapang gitu loh. Headrest memang agak gede, cukup menghalangi pandangan sih, tapi ini bisa buat safety. Terus di sini ada hand grip kiri kanan, ada power outlet juga. Kalau misalkan teman-teman mobilnya tuh ada separator yang cukup gede kayak gini, itu apalagi nanti bisa disulap jadi meja, itu bisa buat taruh tisu atau tas-tas kayak gitu sih. Dan kalau misalnya teman-teman mau dilipat, tenang, ini juga bisa dilipat separuh-separuh, ya kan tuh. Kalau misalkan lagi mau nyimpen barang atau ngambil barang kayak gitu, praktis banget. Nih, jadi kalau misalkan ada footstep itu ngebantu teman-teman kalau misalkan habis naruh barang di roof box kayak gini, itu bisa buat injakan kaki. Jadi kesimpulannya, mobil ini dijual nggak sampai 600 juta ya. Tenaganya bahkan lebih gede dibandingin Fortuner sama Pajero, tapi bedanya ini adalah 2 baris. Sebenarnya kalau SUV di luar negeri itu memang rata-rata juga 2 baris, cuman di Indonesia aja disesuaikan kebutuhan. Tapi gue pribadi jujur ya, mobil gue 3 baris, baris ketiga tuh jarang banget gue pakai, lebih sering gue lipat, gue pakai buat simpen barang. Dan klaimnya mobil ini bisa jalan sekitar 1000 km atau konsumsi BBM 1/20. Mobil ini cukup menarik banget, apalagi tampilannya cukup gagah, dan mobil ini kayaknya tuh
bakal bersaing langsung sama siapa sih sebenarnya? Sama Jetor, bahkan mungkin sama kayak Jimny, harganya mirip-mirip kan, sama Chery J6. Bener ya? Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol sama salesnya. Dengan Mas siapa nih Mas? Saya Hafiz. Mas, ini kita ada di mana? Kita ada di Baik Puri, tepatnya di Puri Indah Auto Center. Patokan paling gampang nih deretan sama Mall Puri Indah sama Lipo Puri. Mas, ini ada berapa tipe jadinya? Untuk di Baik sendiri di Indonesia itu ada X55, BJ30 sama BJ40. Oke, yang kita review ini adalah BJ30 ya. Ada 2 varian. FWD dan yang AWD. Harganya berapa Mas? Harganya itu untuk selisihnya di sekitar 60 jutaan. Itu harga di FWD-nya di 529. Oke, berarti yang si AWD adalah 589 ya. Betul, Beda Mas. 60 tuh nggak terlalu banyak. Nah, kasih diferensiasi. Itu FWD buat siapa, AWD buat siapa gitu. Untuk FWD buat Bapak Ibu yang banyaknya aktivitas di dalam kota. Kalau untuk Bapak Ibu yang banyak aktivitasnya di luar kota, kita rekomendasikan di AWD karena untuk mobilnya itu menyediakan banyak tenaga dan juga siap untuk melibas segala perjalanan medan Bapak Ibu. Atau buat camping tipis-tipis gitu loh guys. Betul. Kayak gue kemarin gue ke Subang itu juga lebih tenang. Ada pembedanya sedikit ya. Yang paling kentara tuh AWD ada berarti full Sunroofnya. step, ada sunroof, full Sunroof, step, full step, fog lamp gitu, betul, ya. fog lamp. Oh lebih siap banget ya. Lebih terang kalau di situ ya. Benar. Nah, buat teman-teman kasih alasan kenapa harus ambil mobil baik terutama sama Mas Hafiz. Kenapa harus ambil sama saya? Karena saya akan kasih pelayanan terbaik buat Bapak Ibu. Bahkan bukan sekadar penjualan aja, sampai after salesnya juga Hafiz layani. Untuk Bapak Ibu buat servis, buat booking service dan lain-lain, perbaikan itu bisa sama Hafiz. Terus juga ada beberapa program menarik. Itu salah satunya adalah kita ada free kaca film Mas. Free kaca film itu kita pakai 3M. Standarnya itu kita pakai 3M. Terus Bapak Ibu bisa request untuk kegelapannya mau 30, 40, 50, 60 bebas. Oke. Terus juga untuk pembelian bulan ini Mas, saya baru ingat juga nih. Apa? Untuk BJ30 yang FWD, kita ada free footstep Mas. Oh gitu. Terus juga kita ada free dashcam. Oh dashcam nggak perlu beli ya? Nggak perlu itu beli. Salah satu investasi buat di jalan biar apa ya, kita nggak tahu ya orang nanti senekat apa di jalan ya. Betul, lebih tenang, lebih aman di perjalanan juga. Amit-amit kalau terjadi apa-apa kita punya bukti. Untuk Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung datang ke Baik Puri, tepatnya di Puri Indah Auto Center, atau hubungi Hafiz di 0878 2253 0313. Yes, dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Ini panas banget loh.